Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah. Yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Di Indonesia, sampah menjadi masalah yang pelik. Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kasus yang paling mencengangkan terjadi pada Senin dini hari 21 Februari 2005. Tempat pembuangan akhir atau TPA Lewi Gajah Kabupaten Bandung mengalami longsor hingga 2 km. Sedikitnya 138 jiwa yang menghuni 60 rumah di kedua kampung itu menjadi korban. Sampah juga bisa dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diurai oleh mikroorganisme atau biodegradable. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, dan sebagainya. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme atau non-biodegradable. Sampah anorganik dapat dibagi lagi menjadi sampah recyclable dan sampah non-recyclable. Sampah recyclable adalah sampah yang dapat didaur ulang. Sampah non-recyclable adalah sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali dengan teknologi yang tersedia saat ini, seperti carbon paper, thermocol, dan lain-lain. Terakhir, sampah juga bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Sampah padat dan sampah cair. Sampah padat adalah sampah yang berupa benda padat. Misalnya sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Sampah cair sebenarnya lebih umum disebut limbah cair. Limbah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dialihkan ke badan air penerima, bisa sungai, danau, laut, dan lain-lain. Manakah di antara 3 gambar ini yang termasuk sampah organik?
Manakah di antara tiga gambar ini yang termasuk sampah organik? Pembakaran adalah pengelolaan sampah lain yang melibatkan temperatur tinggi dan biasa disebut perlakuan panas. Insinerator mengubah sampah menjadi panas, gas, uap, dan abu. Insinerasi dikenal sebagai cara yang praktis untuk membuang beberapa jenis sampah berbahaya. Contohnya, sampah medis atau sampah biologis. Pembakaran adalah metode yang kontroversial karena berpotensi menghasilkan polusi udara bila tidak dilakukan kontrol proses yang ketat.
Manakah di antara tiga gambar ini yang tidak termasuk pengelolaan sampah dengan metode daur ulang? Manakah di antara tiga gambar ini yang tidak termasuk pengelolaan sampah dengan metode daur ulang? Tujuan dari eksperimen ini adalah mempelajari cara membuat kompos organik. Siapkan alat dan bahan. Toples transparan volume 5,5 liter utuh dan tutupnya dilubangi. Toples transparan volume 5,5 liter dilubangi bagian samping dan bawahnya. Air setinggi 3/4 bagian toples atau kurang lebih sebanyak 4 liter. Tape singkong 125 gram, gula pasir 125 gram, air kelapa 125 ml, sendok sayur, daun-daun segar hijau dan daun-daun kering coklat. Dan yang terakhir, gunting. Langkah-langkah kerjanya. Isilah air ke dalam toples tinggi 3/4 bagian. Masukkan tape singkong, air kelapa, dan gula pasir ke dalam air. Aduk merata sehingga bahan tadi menjadi hancur. Pasangkan tutupnya yang sudah dilubangi lalu diamkan selama 3 malam. Selanjutnya, cairan ini kita sebut mikroorganisme lokal atau MOL. Potonglah dedaunan. Masukkan potongan dedaunan tadi ke dalam toples berlubang sampai penuh. Siram potongan daun dengan MOL secukupnya sampai basah lalu tutup. Diamkan selama 1 bulan.
Mengelola sampah bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Sangat mudah mengingat cara-caranya, yaitu reduce atau mengurangi. Artinya, berusaha tidak menghasilkan sampah, terutama sampah plastik. Plastik memang banyak jadi pilihan produsen untuk mengemas hasil produknya. Salah satu yang paling sering kita temui adalah kantong plastik atau botol minuman. Reuse atau memakai ulang. Salah satu caranya adalah menghindari sebisa mungkin barang-barang sekali pakai atau memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Recycle atau mendaur ulang. Sekarang ini banyak barang-barang bekas yang bisa didaur ulang menjadi barang yang punya nilai guna dan nilai jual. Misalnya, kertas didaur ulang. Lalu, ada pembuatan boneka yang terbuat dari perca. Selain itu, untuk sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bernilai guna. Replace atau mengganti, yaitu mulai memilih untuk mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang tahan lama. Misalnya, mengganti pemakaian kantong plastik dengan tas kain, serta menghindari pemakaian styrofoam.